Selamat malam berkah dulu. Atas nama keluarga besar Bapak Alexio Suwarno, pertama kami mengaturkan selamat datang atas kehadiran Bapak Ibu yang pada sore malam hari ini berkenankan untuk melonggarkan waktu memberikan doa bagi putra-putrinya yang pada hari Jumat besok mau melangsungkan pernikahan antara Mas Gabriel Sunu Wicaksono dengan Afrina ya, Mbak Afrina ya. Lengkapnya siapa orang ngerti aku? Ya. Jadi pasar ibu apa pasar apa gitu ya. Terima kasih atas kehadirannya dan juga atas nama keluarga besar Bapak Suwarno mohon maaf karena situasinya jadi rintik-rintik hujan sehingga perlu menyesuaikan sana sini. Kita terima sebagai anugerah dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama menyatukan doa untuk saudara-saudari kita tercinta untuk bisa mempersiapkan pada saatnya nanti tanggal 25 hari Jumat ya. Oleh karena itu pada malam hari ini kita bersama-sama mau ibadat bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Rudi. Ya ini memang di luar kebiasaan karena teman-teman Prodiakon lingkungan berhalangan, jadi kita meminta bantuan pada Bapak Rudi. Oleh karena itu marilah kita untuk malam hari ini kita mulai Mas Edi untuk membawakan memimpin lagu-lagu yang akan dipakai pada malam hari ini. Monggo. Saya persilakan untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah khususnya saudara-saudara lain yang berbahagia. Hari ini kita akan berdoa bersama mohon berkat Tuhan untuk kelancaran pernikahan Gabriel Sunu Wicaksono dengan Afrina Pasaribu yang akan dilakukan pada hari Jumat mendatang. Mari sebelum kita mulai kita nyanyikan lagu Bapak Ibu, kita nyanyi bersama, kita nyanyikan untuk bait yang pertama dan kedua. Dan saya mulai. Sungai mengalir tiada, sungai mengalir tiada henti-hentinya, mengalir hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga-bunga tiada akan makan mewangi jika tanpa disediakan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. kita. Saudara-saudari yang terkasih, 2 hari menjelang pernikahan Mas Gabriel Sunu Wicaksono dengan Mbak Afrina Pasaribu, malam hari ini kita diundang oleh keluarga Bapak Suwarno untuk berdoa bersama mohon berkat kepada Tuhan agar semua persiapan yang telah direncanakan dalam rangka pelaksanaan pernikahan dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan rencana. Karenanya, marilah kita dukung dengan sepenuh hati ibadah ini dengan terlebih dahulu memohon ampun atas kesalahan dan dosa kita. Mari kita hening sejenak, mengakui segala kesalahan kita agar kita semakin pantas menjadi tempat hadiran Allah sendiri.
saya mengaku semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan kelak menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala cinta kasih dan kebahagiaan, pada malam hari ini kami berkumpul dalam nama-Mu. Kami mohon, hadirlah di tengah-tengah kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada saudara kami Gabriel Sunu Wicaksono dengan Aprina Pasaribu yang Jumat besok akan mengikrarkan janji perkawinan. Kuduskanlah perkawinan ini agar menjadi tali ikatan perkawinan suci sebagaimana Engkau kehendaki sendiri. Berkatilah juga semua orang yang telah terlibat dan membantu persiapan perkawinan ini. Semua ini kami mohonkan demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang bersatu dengan Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Mari sekarang kita mendengarkan bahasa sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Tobia. Maka keluarlah semua orang, dan kamar itu dan pintunya dikunci. Kemudian Tobia bangkit dari tempat tidur dan berkata kepada Sarah, "Baguslah Adinda, mari kita berdoa dan mohon kepada Tuhan kita, semoga dianugerahkannya belas kasihan serta perlindungan." Maka bangunlah Sarah, dan mereka berdua mulai berdoa dan mohon supaya mereka mendapat perlindungan. Mereka angkat doa sebagai berikut: "Terpujilah Engkau ya Allah nenek moyang kami, dan terpujilah nama-Mu sepanjang sekalian abad. Hendaknya sekalian langit memuji Engkau, dan juga segenap ciptaan-Mu untuk selama-lamanya. Engkaulah yang telah menjadikan Adam, dan baginya telah Kau buat Hawa istrinya sebagai pembantu serta penopang. Dari mereka berdua lahirlah umat manusia seluruhnya. Engkau pun bersabda pula, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Mari kita menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Bukan karena nafsu birahi sekarang kuambil saudaraku itu, melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama." Serentak berkatalah mereka, "Amin, amin." Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Demikianlah sabda Tuhan. Kita nyanyikan nomor 211 lagu yang di tengah siapkan hati kami. Kita nyanyikan bait 1 dan 2. Bagi sabda-Mu Tuhan, monggo arahkan pikiran kami bagi warta bahagia, siapkan
Yesus Kristus menurut Matius. Pada suatu hari, datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikianlah. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Saudara-saudari yang terkasih, khususnya buat calon mempelai, Mas Gabriel Sini Saksono dan Mbak Asina Pasari Sini. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan tadi, mari kita bersama-sama menimba nasihat dan inspirasi dari sabda Tuhan tersebut. Dari kitab Tobit yang kita dengar tadi, kalau kita hanya sekedar membaca atau mendengarkan perikop tadi, kita hanya akan memperoleh pesan yang biasa-biasa saja, yaitu hanya sekedar perbuatan saleh bahwa suami istri Tobia dan Sarah yang berdoa menjelang hari perkawinannya. Namun kalau kita baca sungguh-sungguh kitab Tobit, maka kita akan menemukan sebuah kisah yang mendebarkan dan mencengangkan. Sarah dikuasai oleh iblis yang menghancurkan hidupnya. Sudah 7 kali ia menikah, tetapi setiap kali itu pula suaminya meninggal sebelum pagi hari. Semua prihatin dengan keadaan ini, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Sarah yang cantik ternyata gagal melaksanakan tugasnya sebagai istri dengan baik. Malahan ia membawa sengsara bagi suaminya. Apakah yang menyebabkan hal tersebut? Sebab Sarah memelihara iblis dan tidak pernah berdoa kepada Tuhan. Dan setiap kali ia menikah, iblis mengambil nyawa suaminya sampai 7 kali. Dan ini tentu saja membuat hati Sarah menjadi sedih. Barulah pada perkawinan yang ke-8, perkawinan dengan Tobia, cengkraman iblis dapat diatasi. Sebab mengapa itu tidak terjadi dengan Tobia?
karena Sarah dan Sofia mengikuti bisikan malaikat Rafael untuk berdoa pada hari perkawinannya dengan menghancurkan insang ikan, maka iblis diusir hingga akhirnya Sarah berbahagia, Sofia berbahagia, dan keluarganya juga berbahagia. Morat marit akan menjadi kacau dan amburadul yang ujung-ujungnya bisa berakibat pada perceraian. Seperti yang di dalam baca Injil yang ditanyakan Yesus bahwa apa yang disatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh yang saudara-saudari yang terkasih, dari sabda Tuhan yang malam ini kita dengar, maka kita memperoleh pelajaran yang pertama tentang saudara-saudari terkasih. Sekarang mari kita berdoa agar Allah sendiri berkenan memberkati kedua calon mempelai. Mari kita doakan ditani kehadiran Allah. Kita doakan Tuhan Sri Raya dan Pangeran. Hadirlah di sini Allah, tinggallah di tengah kami. Bukalah mata hati kami agar kami melihat Engkau. Tunjukkan bahwa Engkau dekat agar kami merasakan kehadiran-Mu. Hadirlah di sini supaya kami hidup. Engkau fajar di pagi hari, terangilah mata kami. Tunjukkanlah wajah-Mu, berilah kami hidup-Mu. Dekatlah pada kami agar kami hidup. Dari abad-abad Engkau selalu setia. Engkaulah Allah yang hidup. Siapakah dapat melihat Engkau? Kau sungguh Allah dan sekedar saya lakukan. Dan kau ada atas nama kami hidup. Dalam Engkau kami hidup. Dalam Engkau kami berada. Bukalah tangan-Mu agar kami mendapat makan. Jangan biarkan kami kembali menjadi gedung. Berilah bumi ini wajah yang baru untuk semua manusia yang kaya dan yang miskin. Engkau luput segala hati, terangilah hati kami. Di tempat ini jadilah damai-Mu. Tampakkanlah diri-Mu dan ciptakanlah damai. Jadilah Engkau masa depan bagi hidup kami di sini. Engkau tak pernah mengecewakan orang yang percaya padamu. Ya Allah yang Maha Pengasih, sudilah Engkau memberkati calon mempelai ini. Semoga mereka saling membantu dalam membangun keluarga Katolik sejati. Semoga para kudus di surga merestui niat calon mempelai berdua untuk membangun hidup berkeluarga. Semoga para malaikat senantiasa membimbing dan melindungi perjalanan hidup mereka berdua, agar keluarga yang akan mereka bangun terhindar dari segala pencobaan
yang dapat mengganggu ketentraman hidup mereka berkeluarga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa dan bersyukur kepadamu karena Engkau telah mempertemukan kami berdua untuk menjalin ikatan kita kasih. Ada banyak duka, harapan, dan kecemasan yang kami alami sepanjang waktu kami mengadu kasih. Sekarang, dengan sebulan hati, kami hendak menekankan diri dalam ikatan suci perkawinan yang akan kami lakukan di Jumat pagi. Kami mohon, lindungilah kami semua agar pernikahan yang akan kami lakukan ini bisa berjalan dengan baik. Ada banyak orang yang telah membantu kami dalam masa persiapan perkawinan ini. Semua ini menguatkan kami bahwa banyak panggilanmu yang luhur dan mulia. Dalam perkawinan, kami Kau ikut sertakan dalam karya agungmu untuk menciptakan dan memelihara dunia. Engkaulah sendiri yang telah menyatukan kami agar kami berdua menjadi penolong yang sepadan. Kami mohon, berkatilah dan kuatkanlah kami dengan Roh Kudus, agar kami berdua dapat saling mencintai seturut dengan kehendak-Mu, sehingga keluarga kami akan menjadi tempat bernaung yang penuh ketentraman bagi siapapun yang bertemu dengan kami. Bantulah kami untuk senantiasa rendah hati, mau melayani satu sama lain, tidak egois atau mementingkan diri sendiri, dan penuh kasih serta pengampunan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga bersyukur atas kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik kami. Berkatilah orang tua kami, agar mereka senantiasa bersuka-cita dengan kehadiran cinta kami. Bunda Maria, Bunda Allah, dan Bunda kami semua, doakanlah kami selalu, agar dapat menghadirkan cinta kasih dalam keluarga, bagaimana keluarga kudus di Nazaret. Kami juga berdoa bagi semua orang yang telah membantu kami dalam mempersiapkan perkawinan kami. Semoga Engkau sendiri ya Bapa, senantiasa memberkati dan melimpahkan damai sejahtera kepada mereka. Semua ini kami mohon dengan pengantaran Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah umatnya. Untuk Saudara Gabriel Sunwicaksono dengan Alvina Pasaribu yang pada hari Jumat akan melangsungkan pernikahan, semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu atas mereka berdua, supaya ikatan perkawinan yang mereka janjikan Kau berkati sehingga dapat bertahan sepanjang hidup mereka, dan keluarga yang mereka bangun Kau limpahkan dengan damai sejahtera. Marilah kita mohon. Bagi kedua orang tua pasangan, semoga mereka bergembira atas pernikahan anak-anak mereka, dan semoga Engkau memberkati mereka sehingga mereka senantiasa sehat, merasakan damai sejahtera dan perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi semua orang yang membantu persiapan perkawinan mereka, semoga Engkau melimpahkan berkat-Mu agar mereka hidup dalam kasih dan persatuan mesra, dituntun oleh Roh Kudus di dalam-Mu. Dan semoga mereka juga senantiasa hidup dalam pengharapan dan mendapatkan limpahan rezeki untuk hidup sehari-hari. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi keluarga kita masing-masing, semoga cinta kasih kita dalam keluarga semakin mesra, dan semoga kita senantiasa setia dan bahagia hidup dalam janji perkawinan yang dulu pernah kita ikrarkan. Marilah kita mohon. Bagi keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, semoga Allah memberikan terang kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan dalam hidup rumah tangga, dan semoga pasangan ini
semakin rendah hati dan penuh pengampunan satu sama lain. Marilah kita mohon. Marilah kita panjatkan doa-doa kita dalam keheningan hati kita. Allah Bapa kami, dengarkanlah umat-Mu. Semoga kami senantiasa bersukacita karena kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Yesus Tuhan dan Pengantara kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satukan seluruh doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita datang pula kepada Bunda Maria, mohon bantuan doanya agar Maria berrahmat Tuhan bersamamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, syukur kepadamu karena Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami senantiasa memohon, nyatakanlah berkat-Mu kepada kedua calon mempelai, Mas Wicaksono dan Mbak Amrina, yang akan mengikatkan diri dalam janji perkawinan suci hari Jumat mendatang. Semoga Engkau selalu menerangi rumah tangga mereka berdua. Peliharalah dan kasihkanlah cinta kasihnya, agar mereka berdua mampu mengarungi kehidupan rumah tangga yang kudus. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Maka itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita akhiri ibadah hidup kali ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Bila Tuhan menguatkan, mendampingi, dan memberkati saudara Gabriel Wicaksono dengan saudari Apina Pasaribu, serta kita semua yang hadir di sini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah dan doa kita sudah selesai. Mari kita nyanyikan lagi. Marilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku pahami bahasa semuanya, hanyalah bahasa cinta, puji setiap hati. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Andaikan aku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa cinta kasih, hampa dan tak berguna. Ajarilah kami Tuhan, bahasa cinta kasih. Oke, teman-teman lingkungan 12 dan Mas Rudi yang pada malam hari ini dikeroyok untuk doa ibadah. Ada banyak kekurangannya, kami mohon maaf.
untuk keluarga Pak Harno, dan sekaligus juga atas nama lingkungan, karena untuk tahun ini ternyata untuk saat ini ada pembatasan dalam hal jumlah yang mengikuti misa perkawinan. Oleh karena itu dengan sangat berat dari keluarga, untuk lingkungan terpaksa tidak bisa ada kuotanya, karena memang hanya dimintakan 30 itu untuk petugas dan keluarga sudah habis. Makanya mohon maaf untuk teman-teman lingkungan dalam perkawinan misa itu, misa perkawinan nanti lewat streaming atau YouTube paroki, ya. Terpaksa begitu karena memang kondisi yang memaksa demikian. Monggo keluarga besar Pak Harno, monggo kami serahkan sedikit. Bapak Ibu, terima kasih yang pertama kami sampaikan atas kehadiran serta dukungan dalam doa untuk hajatan kami. Istilah Jawanya demikian. Kecamatan Kok Abur. Semoga untuk hari Jumat bisa berjalan dengan lancar. Bapak Ibu, merupakan momen terbesar dan sejarah perjalanan keluarga saya, keluarga kami, yang sungguh kami merasakan berat, walaupun juga dalam kegembiraan. Yang pertama, sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Lingkungan bahwa untuk hari Jumat dari pihak pemerintah melalui gereja dalam situasi pembatasan ini, jadi nanti yang boleh masuk gereja hanya 30. Setelah kami hitung-hitung, ya mohon maaf sekali untuk warga lingkungan, dengan sangat berat terpaksa penjenengan tidak saya atur ke gereja. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengikuti protokol kesehatan dan banyak sekali WA yang masuk, termasuk juga telepon. Walaupun itu telepon sifatnya mengingatkan, tapi rasanya itu telepon teror hati, dan itu ya yang saya ikuti. Maka yang sungguh saya juga mohon maaf yang kedua kalinya, malam hari ini penjenengan sungguh rawuh di sini, tapi saya tidak bisa ngaturi unjukan penjenengan karena memang tidak boleh ada prasmanan, apalagi minum bersama. Ini yang sungguh menjadi sejarah perjalanan keluarga kami, khususnya untuk momen tahun ini, pernikahan anak kami. Mengapa saya katakan sejarah yang sungguh menjadi catatan bagi keluarga kami? Karena untuk kedua kali saya mantu. Nah, pertanyaan, loh, kok Pak Harno yang pindah? Betul. Yang pertama saya mantok ke saya sendiri dengan orang itu. Ya biar nggak tegang banget. Yang kedua, saya mantu pertama anak lanang yang kedua ini, dan ini wilayahnya seperti wilayahnya Gajah Mada, dari Sabang sampai Merauke, karena calon besan saya itu berada di ujung kulon di Medan, saya di tengah, sementara kedua anak saya ini bekerja di Papua. Sehingga praktis ini menjadi catatan sejarah yang luar biasa, karena selama 3 bulan saya mondar-mandir untuk mengurus segalanya.
itu saya start dari tanggal 5 April sampai sore hari ini, dan suatu kegembiraan yang lenyap begitu saja ketika saya ditelepon dan dikabari pada hari H, hari Jumat besok, untuk di depan itu sudah tidak ada. Sehingga saya lagi mohon maaf atas segala kekurangan yang kami persiapkan selama ini, yang ambiar tidak karuan. Tetapi satu hal yang tetap saya syukuri, bahwa nanti pada hari Jumat itu yang menjadi puncak momen keluarga kami dari gereja masih bisa berjalan, dan juga diberi kesempatan untuk catatan sipil walaupun tidak boleh di gereja. Itu hari Jumat di gereja, hari Sabtu meskipun libur, untuk catatan sipil memberi kesempatan untuk mengingat, karena anak saya juga segera kembali ke tempat yang jauh. Sehingga inilah juga yang kami syukuri, bahwa Tuhan tetap masih memberikan jalan yang terbaik bagi kami. Allahumma amin. Terima kasih. Saya kundurkan. Nun sewu ini tidak ada metang, mangke nek kundur ten mriku nika biasa kundur. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan.